Gimana sih 3 bulan menjabat Jawa Barat tuh pengangguran masih banyak, gak berkurang sama sekali. Kang Deddy gimana sih ngejabatnya, bener gak sih? Antara boleh, tidak, ya termasuk kalau anak-anak Bapak Aing kan tutup mata ya. Salam ngopi, salam suruput. Pokoknya mah guys, drama di DPRD Jawa Barat makin panas. 3 bulan sudah kinerja Kang Deddy Mulyadi jadi bahan sindiran DPRD ya. Tapi bukan cuma itu, konten kreator yang berani mengkritik DPRD malah dilaporkan ke polisi. Di tengah kisruh ini, dana hibah yang dijanjikan pun belum juga turun ya. Ada apa dengan semua ini? Yuk kita bahas tuntas perkara ini. Kalian boleh komen di kolom komentar di setiap video-video saya ya. Kritik dan saran dipersilahkan. Sebelum saya lanjutkan ke videonya dan agar saya lebih semangat bikin videonya lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dari vasektomi hingga barak militer. Ini anggota DPR yang kemarin viral ya. Kita lihat videonya nih. Rasun, selamat sore wargi Jawa Barat. Kumaha ka para anak Bapak Aing atau ngiringan di vasektomi. Kalau untuk warga Jawa Barat, alhamdulillah ya, syarat penerima bansos di vasektomi tidak jadikan, digagalkan karena mendapat banyak penolakan dari banyak pihak, dari MUI karena dianggap haram secara agama, dari aktivis HAM karena dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk dari Menko Pemberdayaan Masyarakat bahwa syarat vasektomi bagi penerima bansos dianggap melangkahi aturan pusat. Lalu terlepas dari itu, sekarang saya ingin membahas terkait masalah pendidikan karakter anak yang dikirim ke barak militer. Rame juga, viral juga, terus kemudian terjadi pro kontra antara boleh, tidak, ya termasuk kalau anak-anak Bapak Aing kan tutup mata ya. Pokoknya mah hade gitu. Program Kang Haji Deddy Mulyadi gus hebat, bagus ya. Terlepas itu, orang yang sudah punya penyakit iri dengki sejak dulu susah ya ngilanginnya. Seperti ya, lihat gimana tanggapan kalian terhadap orang ini. Ini orang yang kemarin di sidang rapat DPR yang ngomongin raja Kang Deddy Mulyadi ya. Gimana tanggapan kalian? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. itu silakan. Saya baru berkunjung dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Remaja, ceritanya yang ada di Cisarua, Lembang. Yang ada di Lembang. Dekat-dekat Cisarua sih sebenarnya. Tapi yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena ternyata terkait pendidikan dikerjasamakan dengan TNI ini sudah ada. Di UPTD ini sudah ada. Selama 14 hari saja tapi katanya. Kenapa? Karena sisanya tetap ada pembelajaran yang lain. Pembelajaran kedisiplinan yang pertama. Yang kedua pembelajaran keterampilan. Terus pembelajaran ada, keagamaannya ada. Nah pertanyaan saya, kenapa program dikirim ke barak ini kok bisa rame ya? Apa karena dicetuskan oleh beliau, Sang Raja Kang Haji Deddy Mulyadi, atau apa? Saya malah khawatir beliau Pak Gubernur ini belum tahu bahwa... Kalian gemes gak? Lihat orang ini, greget gak? Saya greget, pengen Duh, coba tulis di kolom komentar terhadap DPRD ini ya, yang kemarin viral nih. Barusan juga dia udah bilang lagi, Raja Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu tidak mau dipanggil raja ya. Dasar nih orang. Pak Gubernur ini bukan hanya memiliki apa ya, TNI terus kemudian dikerjasamakan anak-anak, enggak.
Provinsi Jawa Barat ini memiliki banyak panti, Pak. Memiliki banyak anak yang diurus, baik tingkat remaja maupun tingkat anak-anak. Baik yang nakal maupun yang jadi korban. Nah, apakah pernah Pak Gubernur ini nengok mereka gitu? Memastikan bahwa programnya juga dipastikan baik sebagaimana Pak Gubernur memperhatikan para anak nakal yang dikirim ke barak TNI. Ini buktinya ada. Kerjasama dengan TNI untuk menanggulangi anak-anak nakal ada. Tapi kenapa? Tidak di Gria ini saja, tidak di UPTD ini saja. Padahal yang di Lembang ini juga cukup luas tuh, lahannya tadi di atas 5 hektar. Kenapa tidak di sini saja Pak Gubernur? Atau jangan-jangan Pak Gubernur nggak pernah melakukan musyawarah termasuk dengan para dinasnya sehingga nggak tahu. Dari dulu dia ini suka mengkritik pejabat-pejabat tinggi ya, termasuk Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat nih di kolom komentarnya ya. Wakil rakyat, rakyat yang mana? Rakyat yang mana menurut kalian ya? Nih. Ngan bacewe ari tindakan eueuh. Bener tuh. Dewan Komisi Hibah. Iya bener ya. Soalnya orang ini, DPRD ini, tiap-tiap pasti membahas dana hibah yang belum cair. Kritik kalian gimana nih? Ya. Taufik dan Maulana. Dua akap. Kok ada Rocky Gerung di sini? Apakah ini antek-anteknya atau sahabatnya atau keluarganya ya? Yang tiba di Jawa Barat, DPRD. Salam makasih, pastikan buat dari DPRD Jawa Barat ada proyek keadilan sosial, proyek kemanusiaan yang adil dan beradab. Salam makasih dari Tumbuh Institut, Rocky Gerung. Terima kasih Pak Rocky. Mantap. Kita buka kolom komentarnya ya. KDM baru ngejabat 3 bulan udah dikritik masalah pengangguran. Ari Bapak tos sabaraha tahun di DPRD. Coba kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Ari anggota dewan damelna naon? Naros ieu mah naros. Anu tiasa ngajawab sok jawab. Ih hanapnya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Ini Kang Deddy Mulyadi. KDM 3 bulan menjabat, pengangguran tidak berkurang. Apakah benar? Gimana menurut kalian ya? Kita lihat aja videonya ya. Gimana sih 3 bulan menjabat Jawa Barat tuh pengangguran masih banyak, gak berkurang sama sekali. Kang Deddy gimana sih ngejabatnya, bener gak sih? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dulu lu jangan pada marah-marah dulu. Itu yang ngomongin 3 bulan masa jabatannya Kang Deddy Mulyadi, baru 3 bulan menjabat. Ya pengangguran gak berkurang katanya. Itu yang ngomong anggota DPRD Jawa Barat alias Maulana Yusuf. Ini saya balikin ya Pak, saya mau nanya, ini kerjaan DPRD Jawa Barat selama 3 bulan masa KDM menjabat, DPRD Jawa Barat ini terutama Bapak Maulana Yusuf ini udah ngapain Pak? Bapak Maulana Yusuf udah ngapain Pak selain bebacotan begitu Pak? Pengangguran. Apakah di sini ada yang kenal dengan anggota DPRD Maulana Yusuf? Itu tuh yang kemarin viral yang sindir Raja Kang Deddy Mulyadi. Coba diulang lagi yang video sebelumnya ya. Banyak yang mengkritik atas kinerja dia ya. Dia juga cuma bisa mengkritik kerja nyata Kang Deddy Mulyadi. Tapi Maulana Yusuf itu tidak ada kinerjanya ya. Cuma bisa ngurusin dana hibah yang belum cair. Itu kan juga tanggung jawab negara Pak, tanggung jawab pemerintah pusat juga Pak, bukan tanggung jawab pemerintah provinsi wilayah tertentu aja Pak. Kayaknya banyak banget sih nyari-nyari kesalahannya Kang Deddy Mulyadi, banyak banget sih orang-orang yang nyari-nyari kesalahannya Deddy Mulyadi. Kenapa sih lu pada kenapa sih manusia? Kalau nggak karena ordal-ordal ya, belum tentu tuh DPRD provinsi wilayah manapun itu bisa duduk tuh di singgasana situ tuh. Belum tentu tuh kalau nggak karena ordal. Jangan sembarangan lo kalau ngomong, kalau bebacotan. 3 bulan Deddy Mulyadi menjabat, pengangguran Jawa Barat belum berkurang. Lalu lihat itu gubernur Jawa Barat yang sebelumnya 5 tahun menjabat. Emang pengangguran berkurang, berkurang, bertambah. Emangnya Kang Deddy Mulyadi, seorang Deddy Mulyadi itu punya berapa perusahaan bisa sampai mengurangi angka pengangguran, ha? Kalau kata Gubernur Jawa Tengah mah ya kami bukan Nabi Musa, nggak bisa disuruh kerja cepet-cepet. Nah itu Bapak Maulana Yusuf ngapain kerjanya itu, duduk doang di situ, ha? Ngantor duduk doang begitu, tanda tangan ngapain itu, ha? Sama ngomong doang KDM 3 bulan menjabat kagak ada perubahan. Emang Ngana udah buat perubahan apa? Saya tanya. Saya sebagai rakyat Jawa Barat nih, saya sah nih sebagai rakyat Jawa Barat. Ngana udah berbuat apa Ngana buat Jawa Barat? Ini Bapak DPRD ini dipilih sama siapa sih? Dipilih sama rakyat kan? Rakyat yang manis yang milih Bapak. Saya sebagai warga Jawa Barat nggak merasa milih Bapak Maulana Yusuf. Ini DPRD Jawa Barat mana? Rakyat mana ini yang milih nih?
DPRD, mau DPR juga mau rapat ngabisin anggaran negara sampai berapa triliun juga hasilnya juga kagak berasa di rakyat, kata saya mah. Saya berhak loh ngomong kayak gini karena saya rakyat, dan DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang bisa berkomentar hanya rakyat, karena yang merasakan hanya rakyat. Jadi saya sebagai warga Jawa Barat, saya berhak untuk mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat maupun DPR itu tidak berasa, nggak berasa efeknya ke saya sebagai rakyat. Dan saya yakin banyak rakyat di luar sana juga yang berteriak bahwa DPR maupun DPRD itu tidak berasa apapun kepada rakyat. Makanya sampai dari kemarin-kemarin itu rakyat bilang apa? Bubarkan DPR, ngapain sih DPR cuma ngabisin anggaran? Bubarkan saja. Bahkan Tidak tinggi guna sekelas ya, Rocky ada Gerung pun, juga. ya, Rocky Gerung ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Dia bilang dia mau membubarkan DPR karena menghabiskan anggaran doang dan nggak penting. Saya memang hanya orang biasa, saya hanya rakyat biasa. Justru karena saya rakyat biasa dan kalian digaji oleh orang-orang seperti saya yang berasal dari rakyat, berasal dari saya yang membayar pajak dan segala macam, saya dan kami semua rakyat berhak. Kami semua berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas karena kita membayar pajak. Kalian DPRD dipilih oleh rakyat yang harusnya untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Permasalahannya rakyat yang Rakyat. mana? Kenapa Rakyat. semua pemerintahan itu berbondong-bondong mau Rakyat, ya. menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, termasuk ini DPRD Jawa Barat. Padahal ini sama-sama Jawa Barat loh, sama-sama satu provinsi loh. Bukannya gubernur sama DPRD itu harusnya saling dukung-mendukung ya? Sama-sama satu provinsi Jawa Barat. Kok ini malah saling menjatuhkan sih? DPRD Jawa Barat kan menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, bilang dia 3 bulan menjabat, pengangguran belum berkurang, tidak ada perubahan terhadap Jawa Barat. Apa sih? Emang lu udah ngapain sih? Pertanyaan gue. DPRD kerjaannya ngapain sih? Mau dikata gubernur Kang Deddy Mulyadi gubernur konten apa segala macam, segala hal di kontenin nggak apa-apa, kerjanya nyata kelihatan. Daripada DPRD Jawa Barat yang kerjanya di kantor, rapat doang, meeting doang, kagak dikontenin, kagak kelihatan kerjanya, hasilnya juga nggak berasa. Udah gue nggak ngerti kenapa setiap bahas DPRD ataupun DPR tuh emosi gue. Ini Kang Deddy Mulyadi. Gimana nih tanggapan kalian terhadap video tersebut ya? Sudah rame kemarin ya, dia sini panggilan raja Kang Deddy Mulyadi. Sekarang lagi rame lagi, dia koar-koar karena dana hibah belum cair ya. Gimana nih ya? Menurut kalian gimana? Menurut netizen yang budiman ya? Coba kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Mang Ame dilaporkan. Ono Surono. Ini Mang Ono ya mau mengklarifikasi kasus yang kemarin ya, yang konten kreator TokTok yang dilaporkan oleh DPRD Jawa Barat ya. Karena Mang Ono juga sama ya, anggota DPRD. Coba kita lihat videonya ya. Oleh Ketua Komisi 1 Bapak Rahmat terkait hal-hal yang mungkin dianggap fitnah atau perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tentunya ini imbas dari pemberitaan di media. Lalu saya menyampaikan kepada Mang Ame, mudah-mudahan masalah ini tidak menyurutkan Mang Ame untuk selalu bermedia sosial. Lalu mendapat banyak respon ya, salah satunya dari Mang Eko. Dari Coba ya, menurut kalian apakah masyarakat Indonesia tidak apa-apa untuk mengkritik pemimpin yang tidak baik ya, yang tidak benar? Apakah kalian setuju warga dan masyarakat Indonesia mengkritik pemerintahan yang tidak baik? Gimana tanggapan kalian ya? Karena di kasus ini DPRD Jawa Barat kemarin yang mengkritik dirinya langsung dilaporkan ke Polres ya. Gimana nih menurut kalian? Apakah berhak kita memberikan pendapat ke pemimpin daerah kita ya? Coba kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Wak Uceng dan sebagainya yang menyampaikan bahwa saya yang selama ini dicaci maki, dirujak, bahkan difitnah, tidak melakukan laporan secara hukum.
Ya, itu sebagai konsekuensi bermedia sosial, karena media sosial saat ini rambu-rambunya memang belum diatur secara jelas, terutama terkait dengan etika ya bermedia sosial. Undang-undang ITE walau saat ini banyak menjerat pelaku media sosial yang melanggar hukum, faktanya masyarakat belum mengerti betul terkait dengan dampak itu. Maka menurut saya memang berbagai macam kasus ya yang berujung kepada permasalahan hukum, termasuk misalnya kemarin ada aktivis saudari Neni yang merasa didoxing, yang memberikan somasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta maaf. Tentunya ini harus menjadi pembelajaran kita semua untuk bermedia sosial dengan baik. Mencaci maki dalam konteks tertentu ya kepada para pejabat termasuk saya ya silahkan saja. Tapi kalau sudah fitnah yang berujung kepada hal yang mungkin setiap orang itu tidak merasa nyaman, ya maka kita harus menghargai juga siapapun yang menempuh proses hukum. Kalau saya ya paling kalau yang sudah keterlaluan ya paling saya blokir lah. Tapi ya saya tahulah siapa yang memang mempunyai niat yang tulus, yang baik sebagai bahan koreksi, sebagai masukan untuk saya, pasti saya akan terima. Ya mudah-mudahan Kang Ame ya terus semangat ya menghadapi proses hukum, tapi ya mudah-mudahan bisa didorong damai lah. Nanti saya akan bicara kepada Kang. Coba menurut kalian gimana tanggapan terhadap video tersebut ya? Kemarin yang lagi viral, DPRD laporkan kreator TokTok yang menyindir dirinya ya, mengkritik dirinya. Padahal kita itu punya pendapat ya, mengkritik itu tidak apa-apa. Kayaknya itu ada yang di kayaknya ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Mang Ono akan mendamaikan. Ya, mudah-mudahan. Ini kata Kang Ame ya. Kang Ame. Ini baru video yang barusan nih. Ya terus semangat. Ini orang yang dilaporkan sama DPRD kemarin ya. Proses hukum, tapi ya mudah-mudahan bisa didorong damai lah. Nanti saya akan bicara kepada Kang Rahmat ya, apakah ini bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum ya. Atur nuhun. Merdeka. Mang Ono hatur nuhun ya, support semangatnya. Nah, insya Allah memang tetap semangat ya, tetap semangat apapun yang terjadi. Dan untuk islah atau berdamai, ya Amema akan ikutin apa keinginan beliau gitu. Apakah jalur hukum atau proses perdamaian. Ya nyari yang terbaik aja ya Amema. Da memang wargi biasa ditincak pakai jempol suku naoge jika nama mencret gitu. Tapi atur nuhun ya Mang Ono nya, aduh. Ya mudah-mudahan. Gimana tanggapan kalian ya?
tulis saja di kolom komentar. Kritik dan saran dipersilahkan ya. KDM disebut raja, anggota dewan mengaku waliullah. Gimana nih menurut kalian? Macam mana nih pula ya? Coba kritik dan saran dipersilahkan tentang anggota DPRD yang pengen dipanggil waliullah. Coba tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan yang belum subscribe dulu ya. Dewan dari fraksi PKB ini sudah mulai memperlihatkan sikap tidak sinkronnya terhadap Kang Deddy sejak perubahan dana hibah. Dan sekarang aspirasinya terhadap gugatan PT UN. Di akhir penyampaiannya itu ada hal ganjil yang diutarakan di ruang sidang tersebut. Yang menurut saya ungkapan tersebut tidak semestinya disampaikan di ruang sidang. Karena di ruang itu adalah tempat terhormat yang membahas segala aspirasi dan persoalan rakyat. Sementara anggota dewan ini mengutarakan hal yang berhubungan dengan emosi pribadi. Di ruang yang terhormat itu, anggota dewan ini menyampaikan bahwasanya KDM bercanda tidak mau dipanggil gubernur, tapi raja. Maka pada hari ini, di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini, di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Waliullah. Gimana menurut kalian? Dia ngomong anggota DPR itu waliullah. Gimana ya? Kritik dan saran dipersilahkan, tapi harus banyak kritiknya ya. Jangan banyak sarannya, tapi harus banyak kritiknya ya. Pandangan saya sebagai rakyat terhadap hal tersebut, pertama, ia tahu dengan penilaiannya bahwa ucapan KDM itu adalah bercanda. Ya kita juga semua tahu bahwa KDM itu memang orang yang suka bercanda. Kemudian yang kedua, apakah ada undang-undang yang melarang menggunakan kata raja bagi pejabat? Saya menanyakan tentang undang-undang karena ia menyampaikannya di ruang sidang yang terhormat. Sementara yang ia sampaikan itu adalah hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Hanya emosi pribadi yang mungkin karena rasa tidak sukanya dan dibumbui dengan rasa kekhawatiran yang tidak mendasar. Yang menurut saya itu adalah sangat berlebihan. Tentu bisa ditangkap kan kemana arah berlebihannya tersebut. Nah, ia duduk di situ dipilih oleh rakyat. Ada di situ mengemban amanah rakyat. Digaji dengan uang rakyat. Maka tidak semestinya. Jadi ingat tuh, untuk para dewan, untuk para pemimpin daerah maupun kota maupun internasional ya, se-Indonesia pokoknya nama ya, kalian harus ingat, tanpa rakyat kalian tidak akan jadi pejabat ya. Kalian mau menyalonkan jadi pejabat itu harus punya suara rakyat ya. Tanpa rakyat kalian tidak jadi apa-apa. Jadi saya mohon kalian harus menghargai rakyat dan mendengarkan keluh kesah seorang rakyat ya. Yang membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan rakyat. Apalagi hal-hal yang bersifat emosi atau sentimen pribadi. Yang ketiga, jika bercandanya seorang gubernur menggunakan kata raja melanggar undang-undang, maka anggota dewan ini pun melanggar undang-undang karena sudah menyebut dirinya dan anggota dewan adalah wali. Orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Lebih tinggi kedudukannya dari raja di dunia. Orang yang suci, bersih, perilakunya terhindar dari segala perbuatan yang diharamkan. Tidak ada rasa iri dan dengki. Anggota dewan dari fraksi. Gimana nih tanggapan kalian tentang anggota dewan fraksi PKB ya, yang selalu viral nih kemarin, singgung atas penyebutan masyarakat ke KDM itu sang raja ya. Tapi di sisi lain dia juga masih ribut menyelesaikan masalah hibah ya yang belum cair.
gimana menurut kalian ya? Coba kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Seorang anggota DPRD Jawa Kepada anggota Waliullah DPRD Jabar. Ya. Barat tidak suka ada orang yang menyebut KDM raja atau KDM yang menyebut dirinya raja, sehingga dia menasbihkan anggota DPRD sebagai waliullah, pembisik para raja. Saya mohon maaf sebelumnya, ya kami mohon maaf karena kami sekarang ini tidak lagi memfungsikan Bapak sebagai pembisik para raja, karena kami sudah bisa menyuarakan suara kami sendiri. Bukan sekedar berbisik, tapi kami bicara, bahkan berteriak. Ya kalau jaraknya jauh gitu, Pak Dede, Pak Dede, itu berteriak. Ya kenapa? Ya karena seperti yang sudah-sudah, suara kami itu tidak terbisikkan kepada para raja. Entah kenapa para waliullah ini seringnya menyuarakan suara sendiri atau suara partainya atau suara golongannya. Lalu kemana suara kami? Tuh, ya. Ada peribahasa zaman dulu, kalau titip uang itu bisa kurang, kalau titip omongan bisa nambah. Nah, mungkin kalau titip uang bisa kurang masih berlaku ya. Tapi kalau titip omongan bisa nambah kayaknya sudah tidak berlaku. Karena boro-boro nambah tersampaikan pun tidak. Jadi ya saat ini kami sedikit mengabaikan peran bapak-bapak waliullah di DPRD. Karena kami bisa bersuara langsung kepada para raja melalui media sosial ataupun langsung saat acara nganjang ke warga. Begitu. Ya, jadi jangan lagi soal persoalan nama dipermasalahkan. Kemarin nama rumah sakit, sekarang nama panggilan. Sudahlah, bahas masalah-masalah yang krusial, yang esensial. Benar Kang, benar. Yang pada intinya nggak usah ngeributin lagi soal masalah panggilan. Kenapa sih ngeributin masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya buat masyarakat? Ya. Rundingkanlah atau musyawarahkanlah atau apalah namanya, sesuatu yang penting untuk masyarakat. Jangan lagi meributkan soal nama, panggilan dan sebagainya. Ya, begitu Bapak-bapak waliullah di DPRD Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, gimana menurut kalian ya tentang anggota Maulana Yusuf, anggota DPR Jawa Barat yang mengkritik KDM dengan menyebutkan tidak suka KDM disebut raja ya. Tapi di sisi lain kemarin-kemarin Kang Deddy Mulyadi itu sudah klarifikasi ya. Dia tidak mau dipanggil raja. Panggilan raja itu atas dasar kecintaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Coba kritik dan saran kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa lagi like and comment ya. Terima kasih.